Banyak juga yang tanya, ide Lotus itu sebenarnya dari mana? Buku Rihun ini sebenarnya itu diterbitkan ke November 2020 ya, akhir tahun yang lalu. Sempat ada yang menyarankan diterbitkan awal tahun, tapi salah satu sisi negatif saya adalah selalu tergesa-gesa. Jadi saya pikir ketika karya sudah selesai, naskah sudah selesai, layout sudah selesai, yang mencetak juga sudah bersedia mencetak, kayaknya nggak ada alasan untuk ditunda gitu. Nah akhirnya saya menganggap ini sebagai salah satu kado istimewa ya untuk tahun 2020 kemarin. Jadi prosesnya itu sendiri memang banyak berlangsung selama pandemi. Dan itu jadi salah satu kesibukan saya sebenarnya ketika pandemi kemarin. Jadi begitu awal-awal pandemi saya mulai berpikir ini untuk mengisi waktu-waktu produktif saya, apa sih yang saya harus lakukan gitu. Akhirnya ya sudah cerpen-cerpen yang dulu pernah saya mulai lakukan sejak 2006. Setelah tsunami lah saya mulai proses kreatif untuk menulis cerpen. Akhirnya saya kumpulkan satu-satu yang ada di blog, yang ada di email. Itu saya kumpulkan kembali semua, kemudian ternyata ada sekitar 28 cerpen yang menurut saya itu layak untuk diterbitkan menjadi sebuah buku antologi seperti ini. Kemudian sekitar bulan April itu sudah sebelum Ramadan sudah selesai proses swasunting ya. Walaupun naskah-naskah ini kan sudah pernah diterbitkan di media semuanya, tapi saya sunting lagi. Kemudian karena saya orangnya cenderung agak perfeksionis kalau di tulisan, jadi saya juga meng-hire salah satu teman saya namanya Kak Syarifah Aini sebagai editor. Jadi walaupun saya profesinya sebagai editor, buku ini tetap ada editornya, Bang. Betul, harus. Buku di dalam antologi ini ada 28 cerpen. Nah, kalau untuk isinya di sini sangat beragam. Dari 28 itu mana yang sangat menarik? Semua menarik. Karena ini karya saya, nggak mungkin saya bilang nggak menarik. Semua menarik, tetapi kalau berdasarkan respon teman-teman lah ya yang sudah membaca ini, saya yang paling banyak mendapatkan feedback itu ada salah satu judul namanya Lotus. Lotus. Apa itu? Lotus ini bercerita tentang sepasang kekasih. Sedap. Ini Ihan nih masih single makanya bicara berbicara tentang sepasang kekasih, tetapi kemudian dia membunuh kekasihnya dengan cara yang menurut saya, bukan menurut saya sih, menurut si tokoh di dalam buku ini itu sangat romantis caranya. Dan itu yang membuat orang, Ihan kenapa kamu bisa terpikir seperti itu? Apakah kamu psikopat misalnya? Mereka bertanya seperti itu kan. Ya namanya juga imajinasi kan. Imajinasi itu ya ketika kita beri pupuk selalu dia akan terus berkembang gitu. Banyak juga yang tanya ide Lotus itu sebenarnya dari mana. Nah cerpen-cerpen saya itu idenya berasal dari sekitar saya yang itu sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali. Jadi suatu malam saya pulang kerja dan itu capeknya luar biasa. Jadi ketika tidur saya nyalakan aromaterapi dan itu wanginya wangi lotus. Jadi dari situlah kemudian ini kayaknya kalau dibikin cerpen dari premis dari lotus ini kayaknya keren juga gitu kan. Nah selain lotus ada juga salah satu cerpen saya yang berjudulnya Mahaguru. Nah itu juga berkesan saya dengan cerpen itu. Kenapa? Karena di situ saya ingin menceritakan tentang proses kreatif seseorang, bagaimana dia bisa menulis ya khususnya. Tetapi saya tidak menceritakan bagaimana orang itu, oh kalau harus menulis tuh tekniknya begini. Tetapi dari proses interaksi saya yang di dalam tokoh ini saya ilustrasikan sebagai si penjual koran dengan si pembeli koran. Jadi karena si pembeli koran ini setiap minggu dia datang ke lapak korannya, dia jadi mengamati. Kemudian ketika dia pembeli korannya nggak muncul, dia mulai kehilangan dan dia mulai menuliskan kehilangannya. Kemudian dia mendapati namanya ada di koran, sehingga dari proses rasa penasaran itu muncullah sehingga si penjual koran itu tadi lama-lama dia juga bisa menulis cerita.
Itu saya pesan tersirat yang ingin saya sampaikan. Untuk menulis itu kadang-kadang kita tidak butuh tekniknya dulu. Teknik itu belakangan kita. Ya, yang penting spirit itu, ide. Iya, yang penting semangat dulu dan kita mau gitu kan. Tetapi banyak orang ketika dia mau menuliskan dia harus mencari teori yang rumit, ide-ide yang rumit. Padahal dari proses interaksi kita setiap hari dengan orang, ketika dituliskan dengan bagus itu juga akan menjadi salah satu karya yang menurut saya bagus gitu kan. Tadinya sebenarnya nggak berpikir untuk ini harus dibukukan sih, karena saya suka membaca-baca ulang cerita-cerita saya. Karena cerita-cerita yang saya tulis di sini semua itu punya backstory-nya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita lupakan begitu aja, kayaknya akan sayang kan. Betul. Akhirnya kenapa nggak dikumpulin aja gitu, dikumpulin dijadikan satu buku. Kalau kita mau ngelihat sebagai arsip juga misalnya dia udah gampang, tinggal kita cari bukunya aja gitu. Untuk nggak tercecer juga. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya dulu saya pernah punya keinginan untuk dipamerkan. Nah, kalau selama ini kan pameran tuh kayak pameran foto. Saya ingin ada pameran cerpen, tetapi itu karya saya semua gitu. Tapi itu kayaknya keberatan di ongkos. Keberatan di ongkos ya kalau untuk sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa tetap yang itu tetap terwujud. Tapi sebelum itu terwujud saya wujudkan yang ini dulu. Kita bisa mengkamuflase apa yang sebenarnya kita alami menjadi karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya ketika, saya ambil dari judul Rihun aja ya. Apa loh arti Rihun itu? Ini nggak dijelasin. Banyak yang bilang Rihun itu artinya rindu, tapi saya sepakat sih. Nah, selain karena itu saya juga suka ketika kita ucapkan Rihun jadi asik di telinga ya. Dibandingkan kita misalnya mengatakan rindu. Atau ada satu lagi kosakata dalam bahasa Aceh itu artinya mesin. Itu juga rindu. Tetapi ada beberapa orang yang bilang ke saya Rihun itu rindu yang teramat sangat dalam. Rindu yang... Atau jangan-jangan buku itu Rihun ini mempersembahkan ke seseorang nggak? Bisa jadi. Dan mudah-mudahan orangnya masih ada sekarang ya. Itu saya ingin menggambarkan, bahkan kadang-kadang ada dialog-dialog sederhana, tetapi ketika kita sudah narasikan menjadi cerpen, menjadi karya fiksi, itu ternyata akan sangat asik sekali. Dan bahkan bukan tidak mungkin, misalnya dialog antara saya dengan Bang Muklis, ketika dibuat jadi cerpen, itu akan menjadi wow gitu kan. Hanya saja mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikan, karena memang bahasa tulis dengan bahasa cakap itu kan beda ya. Bahasa tulis karena kita baca, jadi kita masukkan ke dalam hati, kemudian kita diolah oleh otak kita. Kemudian otak inilah yang nanti jadinya, kok kata-katanya romantis ya, kok kata-katanya sadis ya. Tapi mungkin kalau kita ucapkan ya biasa aja gitu kan. Nggak ada sesuatu yang ruhnya tuh kayak kurang. Dan itu kekuatan sebuah tulisan sebenarnya, dan dia akan diingat sampai kapanpun oleh orang. Bisa menghubungi saya, penulisnya di nomor ponsel 0852 760 81046, atau bisa juga kontak di ihansunrise@gmail.com, dan seluruh akun medsos saya juga Ihan Sunrise. Kenapa saya nggak pakai pihak ketiga? Dalam artian saya tidak ini, karena saya ingin bertemu langsung dengan orang-orang yang memang mereka ingin mendapatkan Rihun karena mereka ingin mengapresiasi karya saya gitu kan. Tapi mungkin nanti kalau saya sudah seperti di Lestari atau Arya Heriata, mungkin saya akan cari marketing khusus untuk untuk mempromosikan. Banyak orang menganggap fiksi itu hanya sebagai imajinasi semata ya. Mungkin orang akan menganggap, kamu kebanyakan menghayal. Tapi sebenarnya fiksi tidak seperti itu. Fiksi itu adalah menghadirkan realita dalam bentuk yang berbeda gitu. Karena misalnya ketika masa-masa konflik Aceh dulu, kita untuk berbicara konflik secara terang-terangan mungkin akan khawatir gitu. Tetapi ketika kita mengemasnya dalam bentuk fiksi, itu orang akan menganggap itu, ini fiksi. Tetapi
ternyata fiksi itu juga dia tidak murni hasil dari imajinasi seseorang. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi orang itu untuk apakah itu dari kisah nyata atau dari pengalaman orang lain. Nah, begitu juga misalnya ketika kita misalnya ingin mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin dengan bahasa-bahasa yang terlalu frontal atau sarkas, misalnya yang kita tuliskan di media massa, di media sosial kita misalkan, alih-alih ingin membuat perubahan, justru itu akan melahirkan kebencian orang ke kita. Tetapi ketika itu kita tuliskan dalam bentuk fiksi, kita bisa mendeskripsikan ataupun bisa menarasikan suatu persoalan secara detail. Ya, itu pasti akan berbeda sekali. Nah, di dalam buku ini misalnya, ketika Aceh sudah damai sekitar tahun 2016, saya ingin menceritakan tentang salah satu sosok perempuan tua yang ketika di masa perjuangan dulu dia punya berperan besar. Tetapi perannya itu dia bukan peran yang misalnya dia pegang senjata, bukan, tetapi dia juru masak, dia mensuplai makanan. Tetapi ketika sudah damai dia dilupakan begitu saja. Dan hal-hal semacam itu justru akan lebih efeknya itu akan lebih masuk di hati kita. Karena yang kita hadirkan adalah realita kan. Jadi kita bisa memunculkan ekspresi, perasaan itu secara lebih mendalam melalui fiksi. Oke.